Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Nur Ibrahim Abdullah Munir, NIM 231. Di sini saya akan mempresentasikan materi setelah UTS Manajemen Rantai Pasok. Yang pertama adalah implikasi strategi SCM. Implikasi secara umum yaitu pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Berikutnya yaitu implikasi terhadap manajemen mutu. Yang pertama, pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan. Yang kedua, keikutsertaan pemasok. Dan yang ketiga, benchmarking, yaitu untuk mengendalikan mutu. Salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah benchmarking. Yang keempat adalah logistik sebagai ujung tombak, yaitu untuk mencapai kesuksesan rantai pasokan, logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak dan sasaran pertama penanganannya. Berikutnya yaitu implikasi terhadap arus barang. Yang pertama adalah pengawasan inventory, yaitu satu, mengubah tolak ukur kinerja, yakni bukan turnover rasio lagi, melainkan rasio antara revenue dan inventory. Selanjutnya, jaringan rantai pasokan lebih berorientasi pada revenue. Yang ketiga, pengawasan dilakukan terhadap tingkat inventory pada semua jaringan sebagai suatu kesatuan. Kedua, ada sentralisasi inventory. Sentralisasi inventory yang dimaksudkan di sini tidak dalam arti fisik, tetapi dalam arti perencanaan dan pengaturan. Yang ketiga, ada manajemen lead time. Manajemen lead time diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka, dengan meniadakan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dan mempercepat kegiatan yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya, implikasi terhadap organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi. Bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan organisasi horizontal, yaitu berdasarkan proses dan bukan fungsi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, spontan, dan harus dirasakan serta merupakan kebutuhan sehari-hari. Pemikiran secara win-win. Perlu dikembangkan konsep win-win secara terus-menerus. Berikutnya adalah metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Selanjutnya adalah lanjutan dari model transportasi, merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja network, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber source ke berbagai tujuan destination. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Tujuannya adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Sistem informasi terpadu dan kolaborasi teknologi informasi. Yang pertama, sistem informasi korporat terpadu, yaitu konsep manajemen supply chain memperlihatkan adanya proses keterkandungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Tiga, aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu satu, aliran produk dan jasa, flow of product and service. Yang kedua adalah aliran uang, flow of money. Yang ketiga adalah aliran dokumen atau flow of document. Tugas utama korporat terpadu yaitu satu, mengumpulkan, menciptakan dan mengolah data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para stakeholder. Kedua, menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi dan pengetahuan tersebut pada siapa saja yang membutuhkan, terutama manajemen dan sistem perusahaan internal. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.